Sebelum ada film horor Annabelle, The Conjuring, ataupun si Chucky, serial ini pernah menceritakan misteri dengan tema boneka hantu. Pada suatu malam di saat hujan deras, ada sepasang suami istri dan putrinya yang sedang berteduh di toko Curious Goods milik Lewis Van Dredy. Inilah Lewis Van Dredy. Mereka kemudian masuk di toko Lewis dan melihat-lihat barang-barang yang dijual. Lewis mengatakan bahwa toko sudah tutup. Dia tampak gelisah. Lewis mengingatkan supaya tidak sembarangan dengan barang-barang di tokonya. Putri mereka tertarik pada sebuah boneka. Dia kemudian diam-diam membawa boneka tersebut keluar. Anak perempuan tadi kemudian memainkan boneka tersebut. Boneka itu secara ajaib bisa bicara dan kemudian memintanya menjadi sahabatnya. Anak perempuan itu tampak sangat menyukai boneka tersebut. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang dua anak remaja yang mengganggu. Boneka tersebut kemudian mengatakan kepada anak perempuan tersebut bahwa dia bisa melakukan segalanya. Dan tiba-tiba, boneka jahat tersebut kemudian melukai remaja pengganggu tadi hingga tewas. Anak perempuan tersebut kemudian kembali ke toko dan menceritakan apa yang terjadi kepada ayah dan ibunya. Lewis marah karena anak itu tanpa izin mengambil bonekanya. Lewis kemudian mengusir mereka. Lewis tampak gelisah dan kemudian memasukkan boneka tersebut dan benda-benda lainnya ke dalam sebuah gudang. Lewis tampak putus asa karena barang-barang yang telah dijualnya semakin banyak memakan korban jiwa. Lewis mengatakan bahwa dia tidak akan menuruti permintaan iblis dan tidak mau lagi bertanggung jawab atas kematian orang-orang yang tidak berdosa. Tiba-tiba angin bertiup dengan kencang di dalam toko, menandakan kemarahan iblis. Tampak muncul api yang turun dari tangga dan terdengar suara orang tertawa jahat. Barang-barang antik Lewis mendadak bergerak sendiri dan kemudian muncul bayangan iblis menyerang Lewis. Lewis terdesak dan kemudian jatuh ke dalam lubang api yang tidak terbatas. Jiwa Lewis masuk ke dalam dimensi iblis. Enam bulan kemudian, cerita berlanjut pada suatu hari. Mickey Foster, ini orangnya, sedang berpamitan kepada tunangannya untuk menyelesaikan urusan sebuah warisan. Mickey adalah keponakan Lewis Van Dredy. Dalam wasiatnya, Lewis mewariskan toko Curious Goods kepada Mickey Foster dan sepupunya yang bernama Ryan Dallion. Pada suatu malam, Mickey mengunjungi tokonya. Mickey memasuki toko tersebut. Dia kelihatan ketakutan karena toko tersebut tampak sepi dan angker. Dan tiba-tiba, Mickey dikejutkan oleh seseorang yang tiba-tiba muncul menggunakan topeng. Dia ternyata adalah Ryan Dallion, sepupunya. Ini lakon keduanya. Mereka adalah saudara sepupu yang lama tidak bertemu. Terakhir, mereka bertemu ketika masih kecil. Mereka kemudian mengobrol sambil berkeliling melihat-lihat toko tersebut. Dan mereka bertanya-tanya, kenapa paman mereka, Lewis Van Dredy, mewariskan toko tersebut kepada mereka. Mereka kemudian menemukan sebuah gudang yang berisi barang-barang antik. Ketika berada di dalam gudang, tiba-tiba terdengar suara di luar pintu. Ryan keluar dan memeriksa sumber suara tersebut.
Dan tiba-tiba, What was that? pintu gudang tertutup dan Mickey terjebak di dalamnya. Mickey terjebak dan ketakutan berada di dalam gudang. Dia melihat sesuatu yang janggal di dalam gudang tersebut. Tiba-tiba, Mickey melihat sebuah boneka yang bergerak dan berbicara sendiri. Inilah boneka jahat yang muncul di awal cerita tadi. Ryan berhasil membuka pintu gudang dan mengeluarkan Mickey. Mickey panik dan kemudian terjatuh. Secara tidak sengaja, dia memegang sebuah gagang tangga. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari atap. Mereka menemukan sebuah buku yang berisi catatan barang-barang yang telah dijual oleh paman mereka. Mickey marah dan ingin menjual semua barang-barang yang ada di toko I tersebut. don't want this store. I came here to sell everything off. Keesokan harinya, mereka membuka toko dan menjual barang-barang dengan harga yang murah. Banyak pengunjung yang mendatangi toko mereka. Hingga ada seorang laki-laki parubaya yang mengaku pernah datang ke toko ini 6 bulan yang lalu. Laki-laki tersebut menanyakan dan ingin membeli sebuah boneka, karena putrinya sangat menyukai boneka tersebut. Ryan kemudian menjual boneka tersebut. Mickey merasa mendapatkan firasat yang tidak baik dengan boneka tersebut. Okay? Thank you very much. I can't tell you how happy this will make. Malam harinya, ada laki-laki misterius dengan memakai jubah memasuki toko Curious Goods. Ryan dan Mickey mengira sedang disatroni maling. Mereka mengendap-endap dan tiba-tiba Drop it! Now! laki-laki tua tersebut menodongkan sebuah pedang kepada Mickey dan Ryan. Laki-laki tua tersebut ternyata bernama Jack Marsack. Ini lakon pelengkapnya. Jack adalah pemasok barang-barang antik Lewis Van Dredy. Dia terkejut karena yang ditemuinya bukan Lewis, namun justru malah orang lain. Mickey kemudian mengatakan bahwa paman Lewis Van Dredy sudah meninggal 6 bulan yang lalu. Jack tampak terkejut dan kemudian tampak sedih. Mereka kemudian mengobrol. Jack menceritakan bahwa dia dan Lewis adalah sahabat lama. Jack yang pertama kali mengajari Lewis trik sihir hingga membuka mata Lewis pada dunia lain. Jack menceritakan bahwa Lewis tertarik hingga melakukan sebuah ritual dusin. Dusin adalah permohonan kepada iblis untuk mendapatkan pesugihan. Jack kemudian menanyakan tentang sebuah buku peninggalan Lewis. Ryan kemudian menunjukkan ruang-ruang rahasia Lewis. Mereka kemudian menemukan buku-buku yang berisi catatan penjualan dan satu lagi sebuah clipping koleksi Lewis yang berisi berita di koran tentang peristiwa kematian yang diakibatkan oleh penjualan barang-barang antik yang dijualnya. Jack kemudian menjelaskan bahwa Lewis memang sudah kehilangan nyawa karena melanggar perjanjian dengan iblis. Namun, barang-barang milik Lewis masih menyimpan kekuatan jahat yang sangat berbahaya. Cerita berlanjut di sebuah rumah di mana ada seorang laki-laki yang bernama Harry Simon alias Harry. Ini orangnya. Dialah yang membeli boneka jahat tadi. Harry membelikan boneka tersebut kepada putrinya yang bernama Mary. Ini anaknya. Cerita akan berfokus pada Mary. Mary adalah putri Harry. Ibu kandungnya sudah meninggal. Dan kini dia diasuh oleh ayah kandung dan ibu tirinya yang bernama Nyonya Simon alias Yeni. Inilah keluarga yang muncul di awal cerita tadi. Mary tampak senang dengan boneka tersebut. Boneka tersebut bisa berbicara dan berkomunikasi dengan Mary. Kembali, boneka tersebut mengatakan kepada Mary bahwa dia bisa melakukan segalanya yang diinginkan Mary. Sementara itu, ibunya, Yeni, tampak tidak senang karena Harry memberikan hadiah boneka kepada Mary.
Mary mendengar semuanya. Dan boneka tersebut kembali berbicara dan mengatakan kepada Mary bahwa dia bisa melakukan segalanya. Boneka tersebut mulai merasuki pikiran jahat Mary. Mary sedang bermain bersama bonekanya. Tiba-tiba, Yenny datang dan memarahi Mary karena meninggalkan sepedanya lagi di seberang jalan. Dan sebelumnya, Mary berjanji kepada ibu tirinya untuk tidak melakukannya lagi. Mary terdiam. Yenny akan mengambil bonekanya dan akan mengembalikannya kepada Mary 1 minggu kemudian jika Mary sudah bisa menepati janji-janjinya. Mary menolak dan mempertahankan bonekanya. Dia kemudian lari keluar melewati sebuah tangga. Yenny marah. Dia kemudian mengejar Mary dan merebut boneka tersebut. Yenny kemudian menyimpan boneka tersebut ke dalam lemari dan kemudian pergi. Tidak lama kemudian, Mary mengambil boneka tersebut dari lemari. Tiba-tiba Yenny datang dengan wajah kesal dan marah. Yenny mendekati dan meminta boneka tersebut. Boneka tersebut secara ajaib menggerakkan sebuah sepatu roda hingga berada di belakang Yenny. Mary mengarahkan bonekanya kepada Yenny. Boneka tersebut tampak berbicara dan komat-kamit hingga membuat Yenny takut. Yenny mulai takut dan perlahan-lahan mundur ke belakang. Dan tiba-tiba, Yenny menginjak sepatu roda tersebut dan kemudian terpeleset jatuh dari tangga hingga pingsan. Ryan dan Mickey mendatangi rumah Harry. Kebetulan ada ambulan yang sedang mengevakuasi Yenny. Mickey dan Ryan mencoba mendekati Mary. Namun Mary merasa mendapatkan ancaman. Dia kemudian mengarahkan bonekanya ke arah Mickey dan Ryan. Go away. Sementara itu, Mickey dan Ryan menduga bahwa boneka tersebut ada kaitannya dengan kejadian yang menimpa Yenny. Di ICU, Yenny mendapatkan patah tulang di leher sehingga mengalami kelumpuhan. Yenny sadar dari pingsannya. Harry, suaminya, kemudian pergi untuk memanggil dokter dan meminta Yenny untuk tidak banyak bergerak. Sementara itu, tampak boneka jahat tersebut mengatakan kepada Mary supaya membunuh Yenny. Mary kemudian meletakkan bonekanya ke wajah Yenny. Boneka tersebut membekap Yenny hingga tewas. Keesokan harinya, Ryan dan Mickey mendatangi rumah sakit dan menanyakan keberadaan Yenny. Mereka terkejut. Suster mengatakan bahwa Yenny sudah tewas karena serangan jantung tadi malam. Ryan dan Mickey semakin yakin bahwa boneka jahat tersebut berada di balik semua ini. Harry sangat terpukul atas kematian Yenny. Dia mengatakan kepada tetangganya yang bernama Butejo, ini orangnya, bahwa dia kasihan kepada Mary, karena kini dia telah kehilangan 2 ibu. Harry kemudian pergi menghadiri pemakaman Yenny, dan menitipkan Mary kepada Butejo. Mary sedang asik bermain bersama bonekanya. Sementara itu, Butejo mengawasi. Mary kemudian meminta kue kepada Butejo. Butejo kemudian memberikan kuenya kepada Mary dan meminta supaya Mary beristirahat. Namun Mary menolak. Butejo mencoba mendekati Mary dan memberikan nasihat. Tiba-tiba, boneka jahat berbicara dan merasuki pikiran jahat Mary. Butejo terkejut dan tampak ketakutan. Mary kemudian mengarahkan bonekanya ke piringan hitam. Lagi-lagi, boneka tersebut dengan ajaib menggerakkan piringan tersebut dan melemparnya untuk menyerang Butejo. Mary kemudian mengarahkan bonekanya ke sebuah tali di belakang Butejo hingga membuat Butejo tercekik tali hingga tewas.
Ryan dan Mickey datang pada saat peristiwa itu terjadi. Mereka kemudian mendobrak masuk. Namun terlambat, Butejo sudah tewas. Mickey mendekati Mary yang sedang bermain di halaman rumahnya. Mickey mencoba meminta boneka tersebut. Namun, Mary sudah dirasuki pikiran jahat. Mary mengarahkan bonekanya untuk menyerang Mickey. Mary? Not until you give her to me. Mickey mencoba menasihati Mary dan mengatakan bahwa boneka tersebut sangat jahat. Namun, Mary tidak mau menyerahkannya. Hingga akhirnya, mereka berada di sebuah ayunan. Keajaiban kembali terjadi. Ayunan tersebut berputar-putar. Di sekitar rumah tersebut, tiba-tiba muncul angin yang sangat kencang hingga membuat mereka berputar-putar semakin kencang. Mary, don't not your friend. Mary dan Mickey dalam bahaya. Ryan datang tepat pada waktunya. Ryan kemudian merebut boneka tersebut dari tangan Mary. Tiba-tiba semua berhenti dan keadaan di sekitar kembali normal seperti biasa. Tampak Mary yang sangat sedih dan kesakitan. Ryan dan Mickey merasa lega, dan mereka menyadari bahwa barang-barang peninggalan paman mereka memang sangat berbahaya. Mereka kemudian kembali ke toko Curious Goods dan menyimpannya ke dalam gudang. Jack mengatakan bahwa barang-barang antik kutukan tidak bisa dihancurkan, sehingga mereka harus menyimpannya ke tempat yang aman. Barang-barang kutukan Lewis Van Dredy sudah banyak yang terjual dan menjadi ancaman di luar sana. Dan kini, Jack, Mickey, dan Ryan bertanggung jawab untuk mengembalikan barang-barang kutukan tersebut sebelum semakin memakan banyak korban. Where do we begin? Oh my God. Hikmah yang bisa saya dapatkan dari cerita ini adalah dengan datangnya kekuatan yang besar, maka datang pula tanggung jawab yang besar. Ben Parker, Spider-Man 2002. Oke pemirsa, sekian dulu cerita kali ini. Tunggu cerita menarik lainnya dari MJ90 dan jangan lupa subscribe channel ini. Semoga Anda semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Bye.